Baik, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan teman-teman semua yang saya hormati, izinkan saya melanjutkan acara pada malam hari ini, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillah, pemateri kita sangat istimewa dan telah menyempatkan waktunya hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita semua. Izinkan saya untuk membacakan pemateri dan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Beliau Bapak Amarudin. Dulu S1-nya di Universitas Gadjah Mada dan dilanjutkan di S2 di Universitas Sriwijaya, dan di tahun 2023 melanjutkan di Universitas Gadjah Mada di keprofesian kalau nggak salah ya, mungkin nanti kalau saya agak keliru bisa dibetulkan seperti itu, Pak. Dan juga Executive Education-nya ada di USA ini di 2019 dan di 2020 di dua kampus yang berbeda, di Pennsylvania dan juga di University of Virginia. Di 2021 beliau sudah POU secara sertifikasinya, dan saya yang cukup menarik juga award dan recognition-nya dari Kementerian SDM, yaitu Dharma Karya SDM Muda, dan oleh Presiden RI tahun 2022 mendapatkan Satya Lancana Wirakarya di 2022, dan secara karir pekerjaan beliau di 2014 4 tahun sampai 2018 sebagai asisten manajer rehabilitasi DAS, dan juga melanjutkan menjadi manajer pengelolaan lingkungan di 2018 sampai 2021, serta di tahun 2021 sampai sekarang menjadi Vice President di Division Head Pengelolaan Lingkungan di PT Bukit Asam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dan beri kesempatan kepada Pak Amar untuk bisa memberikan pematerian terkait dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu pengelolaan wetland dalam penanganan air asam tambang. Kepada Bapak Amar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rian. Suara saya terdengar jelas, Mas? Terdengar, Pak? Terdengar jelas, Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Izin materi sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik, Monggo, Pak. eh, yang terhormat teman-teman panitia dan Bapak Ibu senior, junior, dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatannya. Ini Mas Haruno mengundang saya untuk bisa sharing. Mohon maaf mungkin eh, karena ini adalah HSE, jadi saya kira mungkin ini spesifik di bidang pertambangan. Jadi saya izin untuk bisa sharing apa yang sudah kami lakukan ya di Bukit Asam kaitannya dengan penanganan air asam tambang. Eh, Bapak Ibu, kalau bicara air asam tambang sebetulnya ini yang umum dilakukan di perusahaan tambang sangat banyak ya, ragamnya kaitannya dengan penanganan air asam tambang. Tapi Bukit Asam eh, mencoba untuk bisa menghadirkan salah satu solusi kaitannya dengan pengelolaan lingkungan yang eh, dilakukan dengan pendekatan ramah lingkungan, sebutnya dengan conserved wetland. Mungkin ada tiga hal yang ingin disampaikan sekilas terkait PTBA. Mungkin rekan-rekan ada yang belum kenal PTBA, saya izin untuk bisa promosi sedikit gitu ya. Kemudian apa itu conserved wetland, dan juga eh, ini Mas Haruno minta terkait dengan proper seperti apa. Ini sharing sedikit. Jadi mungkin teman-teman semua, jadi Bukit Asam ya salah satu produsen batu bara tertua ya di Indonesia. Kalau dari umurnya udah 100 tahun lebih sebetulnya dari zaman penjajahan. Alhamdulillah diberkahi luar biasa, sumber dayanya 5,8 dan cadangan batu bara kita 2,98 miliar. Artinya dengan produksi sekarang 40 juta, kami harus ratusan tahun nih, bahkan 100 apa namanya 100 tahun lebih gitu ya. Tapi ya tentu kaitannya dengan isu climate change seperti itu menjadi tantangan sebetulnya buat kami, bagaimana kami bisa monetisasi. Nah, lokasi yang terbesar dan juga kantor pusat kami itu ada di Sumatera Selatan, di Muara Enim. Jadi Tanjung Enim ini yang terbesar. Sedangkan yang lainnya adalah kantor perwakilan, kemudian juga dermaga, dan juga eh, pelabuhan. Pelabuhan ada di Lampung, Karahan, dermaga ada di Kertapati,
Eh, Kemudian juga ada beberapa anak perusahaan yang ada di luar Sumatera Selatan, seperti di Bantuas, kemudian di Peranap juga, di Ombilin. Itu adalah wilayah kerja Bukit Asam. Sebagai gambaran juga, jadi rekan-rekan Bukit Asam sebetulnya adalah eh, holding company, jadi konglomerasi juga sebetulnya. Jadi hulu hilir kami sudah eh, ada value chain, baik dari sisi penambangan ya, mining kontraktor juga ada, trading juga ada, sampai di hilirnya di PLTU, yang PLTU terbesar di Mulut Tambang 2 kali 620 kami saat ini sudah operasi. Kemudian juga ada di divisi atau entitas lain yang kaitannya dengan bisnis investment gitu ya. Ada di properti, ada di sawit dan yang lain. Nah, masuk ke materi, jadi apa sih yang dilakukan sebetulnya ini adalah hasil dari kami kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen PPKL, dan juga IPB, kaitannya di bagaimana kita mengkonstruksi wetland. Dengan lahirnya Permen LHK ya, nomor 5 tahun 2022 sebetulnya adalah bagian riset di Bukit Asam juga. Nah, ini mungkin sebagai gambaran algoritma bagaimana kita menentukan eh, dalam hal eh, teknik atau metodologi yang kita gunakan gitu ya, kaitannya dengan wetland ini. Jadi sebetulnya adalah eh, yang secara umum dan yang sangat penting ini dilakukan di awal. Jadi kita harus tentukan dulu dari sisi debitnya, dari sisi intensitasnya, fluktuasinya seperti apa gitu. Kemudian juga dari sisi sumbernya, dari TSS-nya, apakah besar atau kecil. Kemudian juga dari parameter logam dan juga pH-nya. Nah, inilah yang kemudian kita tentukan pendekatannya apa. Nah, di Bukit Asam sendiri ini memang dilakukan seperti yang dibuat dalam garis warna merah. Jadi memang kami eh, bermasalah gitu ya di beberapa tempat karena memang sumbernya juga sudah asam. Jadi tanahnya fosforik merah kuning, pH-nya rendah, kemudian juga logamnya tinggi dan SS-nya juga TSS juga tinggi. Sehingga ini kita lakukan dengan pendekatan beberapa eh, kolam buatan yang kita gunakan. Inilah sebagai metode yang kita ambil kaitannya dengan constructed wetland ini. Ini sebagai contoh area yang kita gunakan ya kaitannya dengan metode wetland tadi. Jadi ini menyesuaikan kontur di sana. Jadi kami lakukan pendekatan dengan ya tentu memperhitungkan dari curah hujan, kemudian catchment area, debitnya yang paling penting gitu ya. Kemudian desain ya tentu dari 5 eh, fungsi kolam yang itu didedikasikan untuk 5 fungsi yang berbeda. Dari mulai equalisasi, pengendapan, pengolahan pH dan logam juga gitu ya, pH dan apa besi dan mangan. Kemudian juga parameter organik karena memang ada tambahan terkait dengan penanganan BUD dan COD. Kemudian juga kolam indikator untuk penerapan BML. Eh, Kami kebetulan punya cucu perusahaan di bidang sawit. Jadi perkebunan sawit yang ada di sini sebetulnya ini potensi besar buat kami dan kami jadikan sebagai bahan organik untuk membuat kolam wetland ini. Jadi ada satu kolam yang kita sebutnya swampy forest. Di situ memang kita tanam tanaman, diberikan bahan organik gitu ya. Dan ini sangat signifikan kaitannya dengan peningkatan pH. Tadinya asam menjadi netral. Kemudian kami juga sebetulnya ajak mahasiswa. Jadi mahasiswa yang ada di perusahaan itu kita eh, kerjasama. Jadi ya simbiosis mutualisme. Kita mengajak dia untuk bisa berkontribusi dalam hal eh, riset kita. Jadi setelah dilakukan riset, kebetulan ini mahasiswa IPB S3, jadi memang ditemukan beberapa eh, apa namanya perlakuan gitu ya, yang berbeda-beda. Jadi ada 3 kolam yang eh, dilakukan apa namanya pendekatannya, dan ini betul-betul memberikan masukan buat kami kaitannya dengan improvement atau perbaikan
dalam hal pemilihan metode, pemilihan cara tanam juga gitu. Jadi kalau dilihat dari posisi sebelum dan sesudah treatment ini memang eh, luar biasa ya. Jadi kalau dilihat dari BOD itu naik. Kenapa naik? Karena memang eh, mengguna, menggunakan bahan organik. Sehingga di lokasi Swampy Forest yang dikasih bahan organik, ini secara otomatis memang BOD akan naik. Tapi sebetulnya pH juga akan netral. Nah, kemudian besi dan mangan turun. Kenapa? Karena memang di sana ada tanaman. Nah, ini sebagai beberapa contoh tanaman yang kita gunakan ini dalam hal riset gitu ya. Ada 8 yang memang sudah kita uji cobakan dan eh, sesuai dengan apa literatur yang diberikan sama teman-teman dari S3 IPB ini yang direkomendasikan untuk digunakan. Meskipun memang tidak seluruhnya kami dapatkan karena di perjalanan secara aplikasi semua dipakai, tapi secara populasi ini berbeda-beda. Karena ada beberapa yang tanaman cukup sulit sehingga kita fokus di tanaman longkida yang ada di kita. Nah, ini eh, contoh tadi kaitannya dengan lokasi. Jadi ini ada dua gambar yang berbeda ya, kiri dan kanan. Yang kiri itu adalah hulu inletnya, kemudian yang kanan ini adalah outletnya. Ini waktu saat konstruksi awal. Jadi ada 9 kolam dengan luasan 7 hektar. Jadi area catchment areanya sekitar 352. Sumbernya adalah air dari runoff timbunan aktif dan juga dari area CHF. Jadi call handling facility conveyor yang ada di sana masuk ke sini. Jadi kapasitas cukup besar, jadi 254.000 meter kubik gitu dari sisi kapasitas. Nah, kolam ini dari 5 kolam ada 5 fungsi yang memang disesuaikan sama desain tadi. Ini ada algoritma yang sebetulnya di Permen nomor 5 tahun 2022 ada perhitungannya, formula terkait dengan itu. Nah, saya kira ini adalah fungsi-fungsi dari masing-masing kolam. Jadi deekualisasi bagaimana ini sebagai penampungan sementara ya untuk mengatur kaitannya debit air limbah yang masuk eh, sehingga di kami didedikasikan ada 2 kolam yang itu dijadikan sebagai ekualisasi. Kemudian pengendapan memang ini digunakan untuk menjerap atau apa namanya untuk sedimentasi eh, yang nantinya akan kita kuras atau kita ambil gitu ya lumpurnya sehingga di sini memang akan banyak lumpur dan ketika lumpur banyak artinya fungsi ini sudah sesuai gitu. Kemudian setelah itu baru masuk ke kolam pengolahan pH dan logam. Nah, kolam pH dan logam ini memang kita sebutnya swampy forest. Jadi kalau dilihat sekilas sebetulnya eh, waktu saat konstruksi ini video tahun 2022 ya mohon maaf. Jadi ini cukup luas dan kami lakukan penebaran bahan organik ini di satu kolam yang kita dedikasikan. Kemudian ini adalah tanaman-tanaman longkida. Jadi longkida itu tanaman yang cukup agresif ya atau apa ya greedy atau eh, cukup bagus dalam hal penyerapan logamnya sehingga kita perbanyak itu. Dan memang dari sisi bahan organik cukup banyak ini, sekitar 413 ton kita ambil dari apa namanya anak perusahaan kita, kemudian juga Bokasi. Nah, pupuk kompos ini kita gunakan dari masyarakat. Jadi masyarakat yang tergabung dalam Sentra Industri Bukit Asam, binaan kita gunakan pupuk dari mereka dan kita aplikasikan juga di sini. Jadi yang paling banyak kita tanam adalah longkida. Dan ini memang betul-betul tanaman yang sampai saat ini terlihat survive dan sangat subur. Saya kira ini gambaran pengolahan parameter organik setelah di Swampy Forest tadi. Jadi kita di Swampy Forest tadi untuk menurunkan logamnya, kemudian menaikkan pH-nya. Tapi sebetulnya masalah timbul itu munculnya BOD dan COD. Sehingga di kategori wetland memang ada 2 tambahan parameter kaitannya dengan BOD dan COD. Nah, bagaimana pengupayaan untuk penanganannya? Di sini kita lakukan floating wetland kalau kami bilang. Kenapa floating wetland? Karena memang kami gunakan tanaman-tanaman yang tanaman air ya, yang berbasis di permukaan, jadi mengapung atau tanaman darat yang kita gunakan kemudian kita pakai material terapung. Sehingga ini cukup efektif untuk menurunkan BOD dan COD.
Dan kolam indikator terakhir ini sebelum baku mutu lingkungan untuk di penataan, ini kita gunakan sebetulnya salah satunya adalah indikator seperti ikan gitu ya. Ini sebagai bioindikator bahwa sebetulnya secara fungsi eh, dan juga kualitas air sudah sesuai baku mutu lingkungan. Ini sebagai gambaran, ini yang ada di floating wetland. Jadi sebetulnya ada berbagai jenis tanaman yang kita coba juga di floating wetland. Jadi ada melati air, ini kemudian juga ada akar wangi. Akar wangi ini adalah apa namanya tanaman darat ya, yang kita gunakan untuk biasanya kita manfaatkan akarnya karena memang banyak gitu. eh, kita tanam di sini. Kenapa? Karena memang dia punya biomasa yang cukup banyak dan ini sangat besar pengaruhnya kaitannya dengan serapan logam. Ini sangat penting. Dan alhamdulillah dari sisi manfaat juga sebetulnya sangat penting kaitannya dengan menjadi bahan baku bokasi. Nah, ini yang sisi keberlanjutan bagaimana sebetulnya wetland punya nilai plus added value yang baik gitu ya kaitannya dengan pengelolaan apa namanya yang berbasis ekonomi sirkuler gitu dengan masyarakat. Nah, ini mungkin sebagai gambaran saja yang ada di area floating wetland. Ini titik penaatan yang ada eh, di apa namanya titik akhir ya outlet sebelum masuk ke perairan umum. Jadi air yang ada di inlet sebetulnya tidak tampil di sini, tapi kalau dilihat sebetulnya TSS-nya di atas 400 tadi. Jadi bisa 500, bisa lebih, dan bahkan hitam, karena memang sebagian ada dari rangkap batu bara. Jadi dengan adanya wetland sebetulnya kami terbantu dan eh, betul-betul air yang keluarnya itu jernih. Nah ini jadi apa namanya apresiasi juga dari KMK kaitannya dengan hasil yang luar biasa ini. Bahkan memang dari TSS ini di bawah 10 gitu. Nah, beberapa tanaman yang sudah kita ukur, kita uji gitu ya, dari 6 tanaman ini, dari eceng gondok, kemudian ada tifa, ada kiambang, ada akar wangi, longki, dan melati air. Sebetulnya memang ini variatif dari sisi serapan logam. Kami sengaja gunakan di beberapa jenis tanaman memang sesuai dengan fungsi dan juga keragaman jenis sehingga memang setiap tanaman punya kelebihan gitu ya. Seperti misalnya kiambang ini serapan mangannya cukup tinggi 30 dan juga longkida 45.000 gitu ya. Atau luar biasa ini kalau dilihat dari sisi apa serapannya gitu ya di dua hal ini di dua kiambang dan longkida. Eh, yang sekarang kita perbanyak yang di eh, Swampy Forest di Longkida, kemudian di plottingnya di Kiambang gitu. Tapi yang vegetasi lain juga ada, tapi memang populasinya kecil. Ini mungkin sebagai gambaran, jadi kinerja yang kita uji coba di saat di 2022. Jadi memang eh, pH di inlet dan outlet itu sangat luar biasa berbeda. Jauh. Jadi sekitar 4 di inlet, kemudian di outlet itu normal antara 6 sampai 9 sesuai baku mutu. Jadi dengan adanya bahan organik tadi sangat membantu sebetulnya. Jadi tidak perlu lagi pakai kapur kita untuk atau pakai apa namanya NOH gitu ya untuk menaikkan pH karena cukup dengan bahan organik gitu. Kemudian di sisi lain memang dengan adanya bahan organik kemudian COD dan BOD-nya naik gitu ya. Tapi dilihat dari apa namanya dari hasil gitu ya meskipun naik tapi di titik penaatan masih bisa terkendali masih turun dan di bawah baku mutu gitu. Kemudian mangan dan besi ini memang dari sumbernya eh, relatif kecil yang kecuali mangan ya memang fluktuatif tapi pada prinsipnya di titik outlet titik penaatan itu semua sesuai baku mutu lingkungan. Nah, kami ingin sebetulnya menambahkan satu kaitannya nilai tambah apa yang sudah dilakukan di pengelolaan air asam tambang berbasis wetland. Jadi ternyata ini sangat penting kaitannya untuk pertama bagi sisi kita gitu ya terkait dengan efisiensi dan efektivitas
pengolahan air asam tambang ini sangat terasa banget. Kemudian juga dari sisi pemanfaatan hasil pemanenan tanaman yang kita panen ini kita panen, kemudian ini dijadikan sebagai bahan baku untuk kita gunakan sebagai pupuk kompos. Nah, bahan baku ini yang dimanfaatkan oleh SIBA atau Sentra Industri Bukit Asam dari Mitra Binaan. Dan ini memang luar biasa hasilnya. Jadi, hasil penelitian S2 IPB menunjukkan bahwa bahan baku dari hasil wetland ini menunjukkan pertumbuhan tanaman yang jauh lebih baik dibanding bahan baku yang selama ini digunakan oleh masyarakat, yaitu rumput-rumputan gitu ya. Dan ini berlanjut sehingga memang masyarakat juga terbantu penyediaan bahan baku. Kenapa? Karena memang untuk menyediakan bahan baku rerumputan seperti itu, mereka juga harus memberikan upah gitu ya ke masyarakat untuk membeli per karungnya gitu. Nah, dengan adanya ini sangat membantu, jadi mengurangi ongkos produksi juga. Jadi inilah sebagai salah satu contoh ya, bagaimana kiambang kita proses, kemudian kita jadikan vokasi, dan ini masyarakat yang mengangkut gitu ya di area pengeringan kita, kemudian mereka angkut dan mereka jadikan sebagai bahan baku. Dan ya lumayan saya kira ya meskipun 1,5 juta gitu ya satu rit mobil, ini kalau misalnya dia harus bayar apa namanya eh, orang ngarit gitu ya, ini juga akan lumayan bisa saving di sisi produksi. Jadi manfaatnya cukup banyak. Saya kira itu terkait dengan wetland. Kemudian saya izin sharing terkait dengan pengelolaan lingkungan eh, proper. Jadi Bukit Asam berdasarkan pengalaman. Jadi alhamdulillah memang terkait proper kami sudah awal-awal ya gabung proper, dan sejak 2013 kami sudah proper emas sebetulnya. Jadi di Tanjung Enim proper emas berlanjut dari mulai 2013 sampai sekarang. Eh, di PTBA ada 3 unit operasi, ada di Tanjung Enim, ada Pelabuhan Tarahan. Di Tanjung Enim adalah pertambangannya, tambangnya. Kemudian di Pelabuhan Tarahan adalah pelabuhan dengan kapasitas 25 juta ton. Kemudian di Dermaga Kertapati, di sana ada 7 ton dermaga kapasitasnya, dan tiga aset ini mengajukan proper. Nah, di perjalanan memang Tanjung Enim sebagai pusat ya, kita leading di awal 2013 sampai dengan 2019, alhamdulillah emas. Kemudian teman-teman dari Pelabuhan Tarahan 2020 sampai 2023 kemarin emas, eh, Tanjung Enim juga emas, dan Kertapati atau di Dermaga Kertapati masih hijau. Jadi secara kinerja alhamdulillah kita sudah eh, cukup lama, dan bahkan di 2013 hanya satu perusahaan tambang yang bisa. Jadi mereka masih pakai kuota, belum seperti sekarang. Kalau sekarang udah pakai passing grade ya. Kalau dulu kuota, jadi eh, kalau sudah satu sudah gitu. Dan apa namanya, ini cukup ketat, tapi alhamdulillah sekarang sudah dibuka kerannya. Jadi skenarionya dengan passing grade gitu. Nah, apa yang kami lakukan sebetulnya dari mulai 2013 kami bentuk tim ad hoc. Jadi eh, apa yang kita lakukan tentu kan ini kaitannya dengan pelaporan di dalam pemenuhan kriteria Permen LH ya. Kalau dulu nomor 13 2000, nomor 3 2014 kalau nggak salah, kemudian berubah nomor 1 tahun 2021 ya. Jadi kaitannya dengan proper sebetulnya ada 7 hal yang kami lakukan gitu ya. Pertama, biasanya kami setiap tahun melakukan restrukturisasi tim. Jadi tim ini karena tim ad hoc, jadi dari lintas departemen atau lintas satuan kerja kalau di kami. Yang itu seluruh bidang, dari mulai bidang biru kami nyebutnya gitu ya, air, udara, limbah B3 gitu ya, sama dokumen. Kemudian bidang hijau dan emas. Nah, kita lakukan regenerasi setiap tahun, yang sekarang sebetulnya sudah eh, banyak teman-teman muda yang baru masuk yang kita ajak di grup di apa komite ini, yang mereka melakukan apa namanya inovasi. Kenapa? Karena memang teman-teman ini perlu kita adakan suksesor gitu ya untuk melakukan perubahan, melakukan inovasi-inovasi, karena kita harus ada inovasi itu kaitannya dengan proper. Ini saya kira ini membantu kita juga karena sebetulnya manfaat dari proper juga saya kira cukup banyak. Kemudian yang kedua, evaluasi kinerja dari sisi manajemen. Jadi
tentu banyak hal yang perlu dievaluasi, termasuk juga kita minta masukan dari advisor kita ya, dari sisi KLHK terkait evaluasi kinerja ini. Jadi kita lakukan di awal dari seluruh eh, bidang, baik itu air, energi, kemudian dari sisi kompetensinya gitu ya, kemudian life cycle assessment. Jadi seluruh kewajiban yang kita harus lakukan di awal ini adalah bagian dari evaluasi. Kemudian alignment meeting ini adalah bagian kami mengawal bagaimana tim ini bisa melaksanakan program kerja dengan baik. Jadi ini untuk dipastikan bahwa kawan-kawan melaksanakan program inovasinya, kemudian hasilnya absolutnya seperti apa. Nah, ini dikawal di alignment meeting ini. Kemudian counseling ini sebetulnya eh, kita ingin memokuskan gitu ya, memberikan kesempatan ke kawan-kawan untuk fokus dari pekerjaan. Biasanya ini di luar site. Kenapa? Karena memang ketika di site cukup banyak tantangannya gitu ya, karena kerjaan pokoknya yang kemudian mengharuskan dia harus misalnya dipanggil gitu ya kerja dan juga tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini yang agak sulit sehingga kami ajak mereka untuk bisa considering ini. Ini biasanya di luar site, baik itu di eh, considering kaitannya dengan simple maupun juga dokumen DRKPL dan dokumen hijau. Ini biasanya di akhir-akhir. Kemudian tentu dari sisi apa namanya kompetensi wawasan ini juga perlu kita ajak beberapa advisor. Jadi kaitannya dengan itu ya kita berusaha untuk diskusi, minta masukan dari DLHP atau provinsi ya, lokal untuk lingkungan hidup, kemudian juga KLHK, serta dari akademisi nih yang kita minta masukan termasuk UGM spesialisasi di CSR gitu. Dan yang terakhir evaluasi dokumen proper oleh KLHK. Ini sebetulnya kita meminta sekretariat dari proper gitu ya untuk memberikan evaluasi dari kinerja kita tahun sebelumnya. Kita bedah secara rinci di mana sih kekurangannya. Kemudian itulah yang kita improve di tahun-tahun mendatang. Sebagai contoh mungkin di tahun ini jadi ada inovasi inovasi sosial ya kaitannya dengan circular economy. Jadi kita coba untuk mengubah paradigma masyarakat gitu yang selama ini ya peti itu kan ada di mana-mana ya, termasuk juga di sini. Jadi ini juga salah satu objek sasaran kita. Jadi ada 10 orang, kemudian masyarakat berpenghasilan rendah, tentu ini yang sangat banyak gitu ya. Termasuk juga ibu-ibu rumah tangga. Jadi total ada 44 orang yang kita ajak. Ini kita lihat dari sisi kemampuan mereka, kemudian masalahnya apa, kemudian potensinya seperti apa. Jadi banyak sekali sebetulnya dengan adanya kita lakukan social mapping ini masukan-masukan kaitannya dengan program dan ini menjadikan penting gitu ya sehingga eco agroautomation itu sebetulnya adalah eh, skenario atau desain bagaimana kita bisa menciptakan pembibitan yang berbasis ramah lingkungan eh, yang juga berbasis digital karena ada otomasi di sana dan juga eh, berbasis digital karena menggunakan gadget itu kita udah bisa monitor menggunakan gadget bisa melakukan apa namanya penyiraman secara otomatis dan yang lainnya ini sebetulnya adalah program-program yang lahir dari masyarakat yang kita lakukan berdasarkan hasil social mapping. Jadi masalah ini kemudian kita jadikan sebagai potensi. Jadi memang secara sumber daya ya masyarakat di sana kan sudah cukup apa namanya banyak pengangguran kemudian juga dari sisi eh, pekerjaan sebelumnya yang ya boleh dikatakan ilegal ini juga ya perlu kita rangkul gitu ya bagaimana mereka disalurkan sehingga mereka tidak lagi menjadi pelaku tapi kita coba untuk bisa mengajak mereka hijrah gitu ya. Kemudian dari sisi modal keuangan tentu eh, sebetulnya ada BUMDes yang di sana yang kita kelola dan kita besarkan bahwa satu BUMDes di satu tempat kita akan replikasi di tempat lain dan BUMDes yang ada saat ini sebetulnya sudah mencoba untuk bisa sharing, bisa replikasi di dua apa desa gitu ya kaitannya dengan
Eco Agro-Automation ini, dan alhamdulillah BUMDes di Keban Agung bahkan dia sudah mandiri dan dia support di perusahaan tambang sebelah untuk melakukan reklamasi. Jadi mereka bahkan didorong oleh kita untuk melakukan CSR. Jadi CSR-nya tidak hanya kita, tapi mereka sendiri melakukan CSR. Saya kira itu Mas Rian dan Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan kembalikan ke Mas Rian untuk diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amar atas materinya yang cukup sangat banyak, memberikan inspirasi begitu ya Pak. Karena khususnya di teman-teman di tambang, terlebih spesifik lagi di batu bara, pengelolaan wetland ini cukup jadi tantangan tersendiri. Minimal membuatnya pun masih jadi tantangan begitu, belum sampai mengelola. Apalagi juga terkait dengan proper, karena juga kebetulan tadi siang kalau tidak salah kan ada sosialisasi proper juga ya Pak untuk yang tahun 2024. Jadi ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi pedoman untuk teman-teman dan rekan-rekan semua yang juga tahun ini akan melaksanakan proper begitu, menjadi salah satu inspirasi juga. Baik, kepada Bapak Ibu, teman-teman dan rekan-rekan semua, kiranya ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan saja begitu ke di, di- dengan resen ataupun langsung mengajukan pertanyaan. Baik, ini ada Bu Indah begitu sudah mulai raise hand. Jadi biar langsung saja begitu ya Pak Amr ya. Kepada Bu Indah dipersilakan Bu. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Bu. Dengar jelas. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanya nih sama Pak Amar tadi em, terkait dengan pengelolaan air asam tambang dengan menggunakan constructed wetland. Yang saya mau tanya pertama, pengelolaannya itu constructed wetlandnya menggunakan sistem kontinu atau batch? Kemudian berapa lama kalau dia kontinu atau batch, berapa lama waktu tinggal air asam tambang itu eh, untuk bisa diolah dengan constructed wetland sampai dengan dia keluar di kolam indikator tadi. Kemudian untuk tanaman yang dipakai itu apakah tanamannya diganti secara periodik atau dibiarkan tumbuh begitu saja? Dan yang terakhir untuk tadi dijelaskan bahwa tanaman yang berasal dari constructed wetland itu digunakan sebagai bahan baku untuk bokasi. Apakah ada penelitian terkait dengan kandungan logam berat di tanaman tersebut sehingga ketika dipakai sebagai bokasi apakah mengandung logam berat atau tidak? Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Jadi ada 4 pertanyaan begitu ya Pak Amar ya. Mungkin baiknya langsung dijawab saja, Pak. Terkait dengan tadi yang pertama terkait dengan sistem kontinu atau batch begitu, terkait dengan wetlandnya. Untuk yang kedua, ada berapa lama untuk waktu tinggal sebenarnya di wetland ini untuk bisa diolah sampai nanti di kolam indikator itu perlu waktu berapa lama? Terus yang ketiga, ada pertanyaan terkait tanaman yang ada di wetland ini apakah diganti atau nanti tetap biarkan sendiri begitu, tumbuh dibiarkan sendiri. Dan yang keempat, kurang lebih ada pertanyaan apakah ada riset atau penelitian di tanaman begitu. Yang keempat ini saya mohon maaf Bu Indah, mungkin nanti bisa disampaikan kembali, saya kurang kopi atau Mbak Amar jadi lebih jelas. Sebenarnya di sini sedikit ada gangguan tadi Pak. Monggo Pak, dia bisa dijawab Pak Amar. Siap, makasih Bu Indah atas pertanyaannya. Pertama, terkait dengan sistemnya ya, ini memang kita lakukan secara kontinu, Bu. Jadi eh, tidak sistem batch tapi kontinu. Kemudian eh, kita sudah atur kaitannya dengan sistem yang masuk ke dalam sistemnya Swampi Forest. Jadi ketika air masuk dengan eh, debit tertentu ya, tepatnya saya lupa lagi sekitar 0,4 kalau nggak salah meter kubik per second kalau tidak salah ya, kemasuk ke dalam sistem. Kemudian ketika lebih dari itu, dia akan masuk ke saluran pengali yang kemudian masuk ke area kolam berikutnya. Jadi
sebetulnya secara sistem di Swampi Forest ini memang terbatas dari sisi kapasitas. Dan ini untuk menjaga ketika ada curah hujan yang sangat tinggi. Jadi ketika ada curah hujan yang tinggi, sistem tidak mampu melakukan apa namanya pengelolaan, maka ada sistem channeling yang di sana akan kita kelola. Dan memang kalau misalnya tidak bisa dikelola secara wetland gitu ya, secara alami, kemudian kita siapkan eh, semacam contingency plan atau apa ya, ya emergency treatment gitu ya, ketika ini melebihi debit yang ditentukan. Kemudian terkait dengan retensi, jadi retensi secara normal dari inlet outlet ini sekitar 7 sampai 12 jam eh, waktu tunggunya. Kalau dilihat dari pengalaman kami ya dengan eh, rata-rata memang debit yang ada di BB04 tadi sebetulnya eh, sekitar 10 sampai 12 jam. Jadi cukup lama sebetulnya. Kenapa memang ya debit di sana cukup sedikit. Jadi eh, dengan catchment area yang masih masuk sesuai dengan sistem tadi. Kemudian terkait dengan tanaman, tanaman itu ada dua. Satu yang floating wetland yang kita ganti, jadi dia ada masanya di mana dia sebetulnya sudah matang gitu ya, dan siap panen. Jadi tanaman yang dipanen tadi secara fisik, secara umur sudah siap panen. Karena dari tampak visual saja sudah warnanya menguning gitu ya. Jadi eh, dia kita anggap sudah cukup apa namanya banyak menyerap logam, kemudian kita panen, kita jadikan sebagai bahan baku untuk bokasi. Kemudian tanaman yang tidak diganti itu seperti longkida, tanaman-tanaman keras yang memang harapannya ke depan ini kita jadikan sebagai eh, ya hutan gitu. Jadi harapannya di kolam ini akan menjadi satu area di mana benar-benar eh, tanaman keras dan akan berfungsi lama. Ini yang kita lakukan di kolam Swampy Forest. Kemudian yang terakhir terkait dengan riset atau penelitian. Pertama, kita sudah melakukan riset penelitian terkait dengan hasil dari pertumbuhan tanaman. Eh, dari tanaman yang kita panen, kemudian kita uji tadi, tentu itu kandungan logamnya cukup banyak ya. Dan tadi sekitar 30.000 ppm gitu ya, 45.000 ppm eh, kandungannya, terutama di akar, kiambang, ini sangat besar sebetulnya. Nah, itu dijadikan sebagai bahan baku campuran tentu untuk produksi kompos atau bokasi. Nah, untuk tanaman kerasnya yang diberikan pupuk tadi, ada riset terkait dengan pengaruh dari pertumbuhan karena penggunaan pupuk kompos. Tapi eh, pengujian terkait dengan eh, tingkat keracunan atau kandungan logam berat di tanaman keras kami belum lakukan. Karena memang tanaman tanaman itu punya eh, apa kebutuhan makronutrien dan mikronutrien sebetulnya. Jadi besi, mangan ya salah duanya sebagai mikronutrien. Jadi tidak saya kira ini tidak isu dan ini juga sudah kami presentasikan di KLHK di PPKL ke Pak Sigit gitu ya, ke teman-teman Pak Edi juga. Jadi apa yang sudah kita tindak lanjuti ini sebetulnya secara riset sudah dilakukan meskipun memang tidak kita tindak lanjuti di tanaman yang kita berikan kompos. Karena sampai saat ini tanaman yang sudah kita kasih kompos itu ya alhamdulillah sehat walafiat gitu ya, seger bugar gitu. Jadi tidak ada isu terkait dengan pencemaran karena ya tadi bahwa sebetulnya dengan adanya eh, bahan yang sudah dijadikan kompos ini menjadi nutrien bagi tanaman dan itu adalah kebutuhan pokok untuk tanaman sebagai makanan. Jadi saya kira mungkin 4 jawaban itu dari Bu Indah. Apakah cukup atau kurang, Bu? Cukup, Pak. Makasih banyak ya. Baik, sama-sama Bu Indah. Ya, terima kasih Bu Indah. Mohon izin Pak, saya bacakan udah ada beberapa pertanyaan Pak di Assalamualaikum. kolom chat Pak. Siap. Oh,
Mohon izin Pak Nur Rahman, saya coba bacakan Ya, satu nanti setelah ini Pak Nur, begitu ya Pak. Mohon izin oke, ya Pak. nanti kita langsung aja. Siap siap Pak. Ah, Dari ada Pak Jion Mujiono Pak. Jadi beliau ingin bertanya, berapa pH inlet yang masuk ke kolam wetland berdasarkan pengalaman di PTBA? Yang kedua, berapa maksimum pH inlet supaya bisa optimal dalam proses passive treatment di wetlandnya itu sendiri? Berdasarkan pengalaman dalam pengolahan passive treatment, di manakah critical point keberhasilannya begitu? Begitu Pak Amar, apakah bisa ini Pak, di copy Pak terkait Baik, pertanyaan dari Pak eh, Mujiono? tadi pH inlet ya. Jadi sebetulnya Ya, kami punya 5 IUP. Jadi 5 IUP itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Tapi rata-rata ya secara general memang pH itu di antara 3,12 sampai 4. Tapi yang paling banyak adalah di 4. Nah, di posisi tadi, di wetland tadi itu di pH 4. Jadi yang kita lakukan selama ini memang eh, ya tentu tidak semuanya bisa kita lakukan wetlandisasi ya. Jadi area-area tertentu yang bisa kita lakukan dan yang case tadi sebetulnya di pH 4. Nah, eh, critical point bagaimana dalam hal pengelolaan air asam tambang khususnya di eh, pH-pH yang rendah. Sebetulnya memang wetland ini kita mengandalkan bahan organik sebagai substrat untuk menaikkan pH sebetulnya. Jadi yang paling penting adalah pemilihan bahan organik seperti yang di tabel grafik tadi. Salah satu contohnya adalah ya sebenarnya tandan kosong itu yang punya kemampuan untuk menaikkan pH. Jadi itu sangat penting untuk pemilihan bahan organik untuk meningkatkan pH gitu ya. Nah, terkait dengan logam berat gitu ya, saya kira tanaman-tanaman lokal yang ada di tempat-tempat bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada, saya kira bisa juga untuk diuji cobakan karena mungkin tanaman endemik di sana sudah tumbuh dan itu bisa dikembangbiakan gitu terkait dengan apa namanya pengelolaan logamnya. Nah, mungkin yang menjadi hal yang perlu diperhatikan juga, bagaimana pengelolaan wetland ini sebetulnya teman-teman harus bisa membuat ya desain tadi yang sesuai. Jangan sampai nanti dia eh, terjadi overload atau underload gitu ya. Jadi sangat sayang kalau misalnya eh, tidak bisa eh, mengelola sumber inputan yang ada. Jadi air yang masuk itu tentu sudah dipertimbangkan kayaknya dengan debit, kemudian dengan TSS, dengan pH di awal, sehingga itu akan matching dengan desain yang dilakukan. Kemudian yang terakhir apa ya, Mas Rian? Sorry, saya lupa tadi. mohon izin Pak. Dari pertanyaan Pak Mujiono lebih ke titik itu sih Pak. Apakah critical point dalam keberhasilan dalam pengelolaan wetland itu sendiri gitu Pak? Oke ya, Passive saya kira itu treatment, ya. mungkin Pak Mujiono kaitannya dengan apa yang kami lakukan ya dari Ya. pengalaman kami. Jadi poin-poin itu yang mungkin perlu di apa namanya dicermati dan ya tentu tantangannya ya karena di wetland ini banyak ya plus minusnya dari hal lahan, luasan, kemudian juga mungkin sumber daya yang perlu disiapin. Tapi saya kira dengan penggunaan dan juga pemilihan metode yang tepat, Pak, saya kira akan banyak dapat benefitnya ya, manfaat kaitannya dengan salah satunya efisiensi biaya gitu. Jadi tidak perlu lagi ngapur gitu ya, Ya, tidak perlu Pak. lagi pakai bahan kimia gitu. Ya, semoga menjawab. Dan bisa kita lanjut Pak ke tadi Pak Nur Rahman. Mohon maaf tadi sudah mulai ingin bertanya tapi kepotong dulu. Monggo Pak, Pak Nur Rahman Pak dan oke, Pak Kasra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelumnya salam dari Kalimantan Utara, Pak. Ya, pesan kenapa? Siap. Oke, oke, Pak. Ini mungkin ada sedikit pertanyaan, Pak, terkait dengan pengelolaan air asam tambang, yang mana air asam tambang itu sendiri mungkin satu masalah ya yang sering terjadi di perusahaan khususnya pertambangan kita di batubara ya, Pak. Dan dampak itu tidak terlepas dari aspek ke masyarakat khususnya, Pak. Jadi pertanyaan saya ini, Pak, sedikit mungkin
untuk pengolahan air asam tambang selain diberikan tanaman seperti yang Bapak jelaskan tadi, apa ada cara lain Pak? Contohnya di bidang perikanan kah atau di bidang pariwisata kah? Apakah selama ini sudah pernah dilakukan atau ada percontohan Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya terdengar tadi Pak ya? Siap terdengar Pak. Terdengar. Jadi yang dimaksud sama Oke. Pak Rahman itu apakah wetland juga digunakan di bidang-bidang perikanan gitu ya Pak? Ya Pak, seperti bidang perikanan atau seperti di bidang pariwisata Pak ya. Selain ditanami untuk tanaman-tanaman yang seperti Bapak jelaskan tadi, ada enggak di tempat lain? Oke, pertama saya belum mendapatkan informasi itu Pak. Jadi yang saya pahami memang eh, sebelumnya kami ada namanya eh, Global Innovative Global Innovation Initiative kalau nggak salah. Jadi kerjasama antara eh, berbagai universitas dari Inggris, dari Amerika, dari Indonesia, kemudian kerjasama dan melakukan riset di kita. Nah, kemudian benchmark ke Inggris, memang di sana wetland digunakan untuk penanganan air tambang, Pak, sama air asam tambang. Jadi tambang-tambang yang terjadi ratusan tahun yang lalu sampai sekarang itu masih keluar, Pak, air asam tambang. Ini di daerah Amerika, sorry, Inggris, dan mereka mengandalkan wetland. Eh, dan ini terbukti memang itu berhasil. Tapi kaitannya dengan pemanfaatan wetland untuk perikanan, saya belum menemukan. Tapi saya kira sangat bisa, Pak. Karena memang kalau lihat di area-area ya di Sumatera ini ada banyak rawa-rawa, Pak ya. Sebetulnya ya bahasa wetland itu kan ya lahan basah, Pak ya, lahan basah. Jadi sebetulnya secara alami ini ada, tapi memang mungkin tidak menjadikan sebagai objek wisata. Tapi prinsipnya seperti di kami juga, jadi wetland itu juga masih banyak eh, hidup ikan gitu, Pak. Jadi sangat sangat mungkin sekali itu dijadikan sebagai tempat wisata. Oke Pak, yang seperti kita tahu kan Pak kan bahwa semua daerah tidak mungkin tidak semua daerah yang memerlukan pupuk untuk tanaman. Contohnya di tempat kami ini kebanyakan di sini bukan pertanian Pak, tapi perikanan. Ya, jadi mungkin ini saja apa ya mungkin salah satu pertanyaan yang mungkin di luar dari yang apa Bapak bahasakan tadi. Kami cuma pengen tahu aja apa ada tempat-tempat lain yang sudah budidayakan misalkan perikanan untuk wetland seperti ini atau bagaimana. Tapi secara penjelasan Bapak sudah oke. Terima kasih Pak penjelasannya. Siap, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Ya. Ini saya bacakan lagi ya, Pak, dari Pak Ari Wijaya, Pak. Beliau bertanya terkait ini, Pak. Apakah wetland ini termasuk bioremediasi? Terus yang kedua adalah apakah eh, kemudian dalam semua limbah logam di industri tambang dapat diolah dengan metode wetland ini begitu Pak atau hanya terkhusus dengan tambang-tambang tertentu saja begitu Pak. Monggo Pak Ahmad. Ya, eh, pertama terkait dengan apa namanya wetland, apakah ini bisa di semua ini ya industri. Jadi kalau misalnya kami memang eh, yang kami pahami gitu ya, ini dikategorikan sebagai bioremediasi, tapi juga fitoremediasi. Jadi memang eh, kita menggunakan tanaman sebagai agen fitoremediasi, karena fito itu kan tanamannya. Tapi juga secara alami sebetulnya bakteri itu ada. Jadi tanpa kita memberikan induksi bakteri, sebetulnya bakteri itu ada. Jadi kalau kita isolasi sebetulnya, saya dulu konsentrasinya di mikrobiologi. Jadi waktu saat riset sebetulnya namanya mikroorganisme itu banyak gitu ya. Kita bisa tidak melulu kita harus introduksi di tempat itu, tapi sebetulnya di sana sudah ada. Jadi artinya memang ini bisa dikatakan bioremediasi dan juga fitoremediasi karena gabungan dari dua hal tersebut. Meskipun kami belum mencoba untuk mengisolasi bakteri yang ada di sana. Ini yang sebetulnya jadi PR kami. Meskipun ya bakteri pereduksi sulfat lah dan yang lainnya gitu ya, itu sebagai teori. Tapi yang jelas kami lihat sebetulnya eh, fungsi dari bahan organik tadi
untuk menaikkan pH dan juga fungsi tanaman tadi yang menyerap logam. Eh, untuk industri memang kami belum dapat referensi dan sebetulnya ada beberapa perusahaan yang benchmark ke kami juga ya, sangat banyak, termasuk juga terakhir geothermal. Jadi eh, dia mau mau melihat apa namanya sejauh mana gitu ya fungsi wetland ini bisa membantu mengolah air limbah gitu. Karena memang saya juga belum paham kaitannya dengan sumber-sumber eh, apa namanya polutannya, tapi secara prinsip wetland sebetulnya dengan menggunakan fitur remediasi tanaman tadi menyerap logam gitu ya, logam berat. Kalau dalam hal ini mangan dan besi. Tapi bisa jadi seperti copper atau apa namanya tembaga itu juga bisa. Tembaga atau timbal dan yang lainnya. Eh, saya dulu waktu ya riset S1 ngambil tanaman rami untuk apa namanya fitoremediasi untuk tembaga, kromium dan kadmium. Jadi sebetulnya tanaman itu juga bisa memanfaatkan itu ya. Artinya ketika nanti didesain wetland, asal spesies yang digunakan fitoremediasi ini sesuai, saya kira ya bisa. Tapi mungkin kembali terkait dengan petunjuk teknisnya harus dilakukan riset dulu. Karena yang ini memang khusus untuk besi dan mangan. Begitu Mas Rian. Baik, terima kasih mau menjawab atas pertanyaan tadi Pak Ari Wijaya, Pak. Mungkin karena juga waktunya sudah agak mepet, apa boleh Pak satu pertanyaan terakhir mungkin ya Pak, saya bacakan Pak. Siap, siap. Mohon izin ya Pak. Dari Ibu Maria Agnes, ada dua pertanyaan ternyata Pak. Jadi korting satu lagi ya Pak. Yang pertama, beliau bertanya terkait ini Pak. Bagaimana cara mempertahankan keseimbangan ekosistem dalam wetland sambil mengolah air asam tambang? Terus yang kedua, bagaimana proses pemantauan dan pemeliharaan wetland agar tetap efektif dalam mengolah air asam tambang begitu Pak? Yang pertama terkait dengan keseimbangan ekosistemnya di wetland itu sendiri. Yang kedua terkait dengan pemantauan dan pemeliharaannya begitu Pak. Barangkali karena di wetland kan karena sudah terisi banyak asam gitu, jadinya perlu ada pengakuan. Monggo Pak. Ya, makasih Mbak Agnes ya. Jadi terkait dengan ekosistem di wetland sebetulnya memang ini buatan. Jadi eh, kita sudah eh, sebetulnya melakukan beberapa kali monitoring dan fauna yang datang ya seperti biasa ya. Jadi saya kira seperti katak, ular memang ada di sana. Eh, ngomong flora fauna di sana ya bicara di Swampy Forest. Kata ada satu kolam yang memang dedikasi di sana kita tanami tanaman keras gitu ya. Tadi ada longkida, ada eh, apa namanya tembesu dan yang lainnya. Jadi sebetulnya kami saat ini ya ketika melakukan perawatan sebetulnya bagaimana tanaman ini bisa tumbuh baik. Contoh terkait dengan gulma yang ada di sana ya kami eh, apa namanya rawat gitu ya. Gulma itu kemudian eh, tanaman yang mati kita tanam. Jadi kita sulam. Jadi sebetulnya kita mempertahankan itu dulu kaitannya dengan mungkin relevansinya dengan apa namanya kegiatan pemantauan atau pemeliharaan juga ya. Tapi juga ini sangat erat kaitannya dengan menjaga ekosistem di sana. Karena eh, sebetulnya dengan adanya wetland ini justru kita menciptakan habitat baru sebetulnya. Kita sudah melakukan penanaman floating wetland dengan padi. Pernah kita coba. Tapi memang itu malah mengundang burung-burung datang. Jadi waktu saat itu padi udah banyak hilang karena dimakan sama burung gitu. Jadi eh, sebetulnya cukup banyak apa namanya riset-riset yang sudah kita lakukan, tapi memang kembali karena ini adalah fungsi untuk menyerap logam, ya tentu dari tanaman yang tadi yang bisa dimakan ini tidak kami tindak lanjuti ya secara eh, apa kontinu. Tapi prinsipnya dalam memantau dan melakukan pemeliharaan ini sebetulnya secara berkala kami lakukan eh, pemeriksaan, kemudian melakukan pemanenan, melakukan pergantian tanaman dan ini saya kira rutin ya bagian dari operasional di wetland itu sendiri sebetulnya. Begitu Mbak Agnes.
Mas Rian. Baik, siap. Terima kasih Pak Amar. Mohon maaf mungkin kepada teman-teman, Bapak Ibu, dan rekan-rekan semua yang saya hormati. Berhubung waktunya sudah mepet begitu ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Sehingga kita terkait dengan sesi pertanyaan kita cukupkan. Untuk beberapa hal yang masih ingin dipertanyakan ataupun beberapa yang masih belum sempat ditanyakan, nanti mohon izin apabila Pak Amar berkenan barangkali bisa sambil bertanya cicet-cicet begitu ya Pak. Siap, siap. Bertanya secara langsung kepada Pak Amar ataupun melalui Mas Haruno ya, Mas Haruno bisa meminta tolong ke Mas Haruno begitu ke untuk bisa ditanyakan kepada Pak Amar. Mungkin sesi pertanyaan di diskusi pada malam hari ini izin saya cukupkan. Selanjutnya mohon izin Pak untuk Pak Amar bisa memberikan closing statement dalam diskusi pengolahan wetland dalam penanganan air asam tambang ini pada rekan-rekan semua. Monggo Pak, Baik, dipersilakan. baik, makasih Mas Rian. Bapak Ibu, kaitannya dengan pengolahan air asam tambang yang berkelanjutan tentu sangat penting. Kaitannya bagaimana kita memastikan air asam tambang yang kita kelola itu eh, ramah lingkungan. Artinya dari sisi pengelolaan berbasis wetland ini salah satu alternatif solusi buat kita gunakan untuk memastikan tidak hanya kualitas air sesuai dengan baku mutu, tapi sebetulnya adalah proses dan juga kita menjaga keseimbangan ekosistem dan juga keberlanjutan di masa depan. Mungkin itu, Mas Rian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa sharing. Siap. Terima kasih kembali Pak. Berterima kasih banyak atas partisipasi, atas waktu, dan atas materi yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Tuh, selanjutnya mohon izin terkait sesi kita, apabila berkenan boleh kita foto bersama dulu begitu Pak, Bapak-bapak semua dan rekan-rekan semua, izin untuk bisa mengaktifkan kamera videonya apabila bisa, mohon izin. Baik, saya hitung ketiga ya Pak untuk yang di layar pertama. 1, 2, 3. Baik, saya lanjutkan yang kedua, layar yang kedua. 1, 2, 3. Saya ada 2 layar lagi, Pak. Izin. Oke. 1, 2, 3. Oke, saya lanjutkan terakhir. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih khususnya kepada Pak Amar dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Haruno telah diberi kesempatan juga pada sesi diskusi pada malam hari ini. Mohon izin saya untuk menutup ini, saya coba bacakan pantun begitu ya Pak. Timnas masuk semifinal dan semoga menang. Mari setelah ini beri doa dan dukungan. Terima kasih kepada rekan-rekan dan pemateri yang hadir dalam diskusi pengolahan air asam tambang. Semoga yang hadir semua diberi kesehatan. Saya Amin. izin Amin. pamit. Terima kasih Amin. semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga sekali lagi saya doakan semua Bapak Ibu semua diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan dalam pekerjaan dan dalam kegiatan sehari-hari. Amin. Terima Amin. kasih. Mohon izin Terima pamit. kasih Terima kasih Bapak Bapak Ibu, Amar. Terima teman-teman. kasih. Terima kasih Ya, banyak. Sama-sama, Mas Rian, Mas ya. Asri, Semoga Mas Indonesia Aryo, menang ya. rekan-rekan sekalian. Menang. Amin. 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 Amin, amin. Selamat Ya, nobar. Pak. Yo, izin Selamat lagi. nobar, Pak. Selamat nobar. Selamat nobar, Pak. Ya, Pak. Kosong, Izin kosong. Pak. Berapa sudah? Terima kasih Salam banyak. juga Pak Kris. Iya. Kosong ya. Prediksi. Oke. Enggak.